Bapak Ibu Saudaraku yang berbahagia, dalam ayat kemarin disebutkan hari kiamat itu yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari di mana tidak ada manfaatnya anak dan harta, kecuali yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat, qalbun salim. Hati yang bersih dari kemusyrikan, hati yang selama hidup di dunia bijaksana dan cerdas di dalam mengkondisikan hartanya dan anak-anaknya, sehingga di saat harta itu tidak manfaat, justru bisa bermanfaat. Di saat anak-anak di sana juga nggak ada manfaatnya menolong kita, bisa bermanfaat. Yauma la yanfa'u malun, hari yang harta tidak ada manfaatnya, tapi kita bisa merasakan manfaat dari harta kita. Harta itu harus dirubah menjadi amal solih, menjadi amal ibadah. Niatkan selalu untuk sedekah, dipergunakan di jalan Allah. Hartanya disedekahkan. Kalau Bapak Ibu sedekah 50.000, maka 50.000 itulah yang akan menjadi milik Bapak Ibu selamanya sampai akhirat. Kalau Bapak Ibu sedekah 100.000, maka 100.000 itulah yang menjadi milik kita, milik Bapak Ibu sampai hari kiamat, yang manfaat buat kita. Kalau kita sedekah 500.000, maka 500.000 itulah yang akan menjadi milik kita selamanya dan akan manfaat bagi kita besok di akhirat. Harta yang kita keluarkan, bayar kebutuhan kita, rutinitas, bayar listrik, bayar internet, bayar pajak kendaraan atau iuran RT atau service charge di rumah tinggal kita. Niatilah bahwa ini untuk sedekah. Kalau bayar listrik, ini sedekah untuk PLN. PLN punya karyawan, mudah-mudahan ini bisa manfaat buat menggaji karyawan-karyawannya. Mudah-mudahan uangku ini bisa manfaat untuk biaya operasional sehingga listrik terang semua. Akhirnya bisa manfaat buat banyak orang. Maka yang kita keluarkan menjadi pahala. Seolah-olah ibu bapak membayar listrik, tapi sejatinya itu sedekah Bapak Ibu, jadi pahala. Jadi nggak menggerutu bayarnya. Kalau menggerutu hilang tuh uangnya. Dengan Bapak Ibu membayar listrik, akhirnya listrik di rumah bisa nyala. Ketika listrik di rumah nyala, Bapak Ibu bisa ngaji, bisa sholat, bisa nyalakan internet. Kalau modem atau router itu kan menggunakan listrik juga, jadi pahala juga. Seluruh isi rumah bisa mengaji terang benderang, bisa ibadah dengan listrik itu. Bapak Ibu yang membayar ikut dapat pahalanya juga. Bayar internet juga sama. Pokoknya prinsipnya seperti itu. Termasuk ibu-ibu, bapak-bapak yang punya perusahaan, punya karyawan. Ketika menggaji karyawannya setiap bulan, jangan merasa waduh ini uang hilang lagi. Niatilah sedekah. Karyawanku, pegawaiku juga punya anak, punya keluarga. Kalau ini aku berikan, bermanfaat buat keluarganya, buat anaknya, menjadi sedekah. Itulah harta-harta yang besok akan manfaat di hari kiamat. Selain diniatkan seperti itu, ya harta kita hilang begitu saja. Buat makan habis, buat beli pakaian dipakai habis, ya. Kemudian masih ditabung, dikumpulkan, ternyata kemudian kita mati, jadi milik ahli waris, bukan milik kita lagi. Maka ayo kita cerdas menyiasati harta kita supaya manfaat besok di akhirat. Bapak Ibu yang punya putra-putri, diterangkan di dalam ayat ini bahwa anak juga tidak ada manfaatnya. Karena apa? Mereka cari selamat masing-masing besok di akhirat seperti itu ketika hari kiamat. Namun ketika kita bisa mendidik anak-anak kita dengan baik, ketika kita bisa mengkondisikan anak-anak kita, putra-putri kita, sehingga menjadi ahli Quran, menjadi anak yang solih, anak yang solihat, maka anak-anak itu kelak bisa mendongkrak surga orang tuanya, bisa mengangkat surga orang tuanya. Diterangkan dalam hadis, man qara'al Quran wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian mengamalkan isinya, maka kedua orang tuanya besok diberi mahkota pada hari kiamat. Dhau'uhu aksanu min dha'i syamsi fi buyutid dunya. Yang cahaya mahkota itu lebih terang
daripada cahaya matahari di dunia. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita punya putra-putri, punya anak-anak yang ahli Quran, yang pintar baca Quran, yang lancar baca Quran, senang baca Quran, lalu mengamalkan isinya, menjadi anak yang solih, maka besok pada hari kiamat Allah memberikan hadiah kepada kita mahkota. Mahkota itu hanya diberikan kepada para raja. Artinya apa? Kita besok di akhirat sebagai orang tua diangkat menjadi raja dan ratu oleh Allah, diberi hadiah mahkota yang bercahaya, dan cahaya mahkota itu lebih terang daripada cahaya matahari di dunia. Masya Allah. Nah ini, jadi itulah yang akhirnya anak menjadi manfaat, menolong kita di akhirat. Orang-orang yang beriman, kemudian keturunannya juga dididik dalam keimanan, nah maka besok pada hari kiamat anak-anaknya ini surganya tinggi, maka orang tuanya disusulkan pada derajat surga anaknya. Jadi ini di mana besok pada hari kiamat anak-anak itu tidak ada manfaatnya, tetapi ketika kita punya anak-anak yang seperti ini, anak kita ahli ibadah, ahli Quran, anak solih, solihat, surganya tinggi, maka besok anak kita akan mencari kita. Mana bapakku ya Allah, mana ibuku ya Allah. Oh, bapak ibumu surganya di bawah. Ya Allah, masa sendirian di surga. Nah, dengan rahmat Allah, ayah dan ibunya, bapak ibunya diangkat surganya, disejajarkan dengan surga anaknya. Apa nggak seneng Bapak Ibu? Memang di dunia ini perjuangan, kerja keras, didik anak terus, sambil didoakan terus agar jadi anak yang solih dan solihat, supaya besok membawa manfaat di akhirat.